Halo, halo. Ya, siapa di antara kalian yang ngerasa, waduh, saya sudah belajar matematika sampai mati-matian gitu ya, tapi kok nggak bisa-bisa juga gitu ya kan? Nah, oke, saya mau sharing ya, karena sebenarnya saya juga pernah berada di posisi seperti itu ya. Nah, nggak bisa matematika, bener ya kan? Saya waktu SMP ya, SMP kelas 1 kelas 2 kalau zaman saya dulu itu kelas 1 2 3 gitu ya kan. Nah, kelas 1 kelas 2 itu jelek banget ya nilainya ya. Wah, pokoknya nggak pernah belajar, nyontek terus ya kan. Nah, kalau ada teman-teman saya yang di SMP gitu ya pasti tahu lah ya, saya kelas 1 kelas 2 tuh kerjaannya kalau yang namanya matematika itu ya duduk di paling belakang, lempar-lemparan apa kertas ya, tapi ngelemparnya nggak sama guru loh, nggak berani ngelempar ke gurunya, nggak sopan ya. Lempar-lemparannya sama teman-teman gitu ya kan. Udah paling cuma tidur-tiduran ya kalau waktu lagi pelajaran ya, jangan dicontoh ya. Nah, tapi untungnya SMP kelas 3 ya, saya ketemu guru matematika yang galak banget ya kan. Wah, sangar gitu ya kan, pakai jenggot gitu ya kan. Wah, bawa, kalau lagi keliling nih, lagi keliling periksa tugas itu ya, pakai penggaris kayu ya kan. Ya. Nah, untung ada bapak itu ya. Jadi saya takut ya kan. Karena pernah saya disuruh maju ya ke kelas ya, di depan kelas gitu ya. Wah, ngerjain, saya inget banget itu ngerjain soal tentang luas permukaan tabung gitu ya kan. Wah, saya maju gitu kan. Aduh, nggak ngerti ini rumusnya apa ya, lupa gitu ya kan. Bukan lupa sih, nggak pernah belajar gitu ya kan. Wah, saya disuruh maju, didiemin terus ya 1 jam ya kan. Wah, itu lebih malu-maluin sebenarnya ya, didiemin terus gitu ya kan. Nggak ditabuk ya, saya lebih milih ditabuk sama penggaris kayu ya, terus disuruh duduk ya. Tapi ini enggak ya, saya cuma didiemin aja 1 jam gitu ya kan. Malu sendiri mau ngapain gitu ya kan. Nah, semenjak itu saya baru mulai belajar ya. Nah, ini yang mau saya sharing ke kalian ya. Jadi waktu itu saya belajar, kebetulan ya, saya kebetulan nemu buku yang bagus ya. Itu salah satu karya dari, ini bukan promosi, nggak ada keranjang kuningnya ya. Ya oke, ini bukan promosi ya. Oke, jadi nemu buku bagus, salah satunya penulisnya adalah salah satu dosen ITB gitu ya kan. Jadi waktu itu saya mulai buka buku halaman pertama, bahkan dari kata pengantar saya baca ya, karena saya pengennya pokoknya saya harus belajar sampai ngerti lah, jangan sampai malu-maluin ya. Nah, saya buka halaman pertama kata pengantar, aduh, ngerti kata pengantar mah ngerti ya kan. Nah, buka daftar isi gitu ya kan, daftar isi ini, waduh sudah mulai puyeng ya kan ya. Nah, daftar isi atau kata pengantar dulu sih ya. Oh ya, pokoknya saya bacanya kata pengantar dulu waktu itu ya, baru daftar isi ya. Nah, yang saya baca loh ya, udah pokoknya daftar isinya saya bingung gitu ya kan. Saya baca daftar isi udah bingung, tapi ya sudahlah, saya coba paksakan baca ya. Halaman pertama saya baca ya, baca gini ya, baru berapa kalimat saya udah ngantuk, nguap-nguap ya. Nah, siapa yang kalau belajar nguap-nguap, nah itu biasanya karena belum terbiasa ya belajar, belum terbiasa mikir yang sesuai dengan porsinya pada saat itu gitu ya kan. Tapi itu sudah bagus ya, itu tandanya kalau ngantuk nguap itu berarti sebenarnya otak sedang lagi dipaksa berpikir yang lebih berat daripada biasanya. Biasanya maksudnya seperti itu gitu ya kan. Nah, tapi saya paksakan ya, sampai minimal saya sudah bertekad ya bahwa 1 hari minimal 1 kertas saya baca, saya harus ngerti. Nah, saya pahami gitu ya, saya coba harus ngerti. Kalau nggak ngerti ya saya harus ngerti gitu ya kan. Ulang gitu ya kan. Yang akhirnya wah 1 halaman lumayan ngerti ya kan. Alhamdulillah ya kan. Besok saya belajar lagi 1 halaman lagi, besoknya lagi 1 halaman. Lama-lama ini menarik ya, lama-lama kok ini saya tertarik ya. Loh, ini kok matematika ternyata menarik ya. Ternyata bukan disuruh ngapalin rumus, bukan disuruh ngapalin cara saja ya, enggak ya, justru karena saya memaksakan diri membaca dari atas runut gitu ya kan, lalu saya coba memahami, ternyata ini seru ya. Nah, ini juga penting buat adik-adik ya, memilih buku yang benar ya, yang baik lah ya, karena sekarang kan juga banyak buku-buku beredar di sana ya. Perhatikan si penulis bukunya ya. Nah, kalau saran dari kakak sih,
pilih penulis-penulis buku ya memang gini sih ya. Terkadang kalau kita pilih buku tuh orang kita juga nggak ngerti gitu ya kan. Ya biasanya minta saran ke guru kalian ya, atau ke siapalah pokoknya yang bisa kalian percaya ya. Nah, pilih penulis-penulis yang memang berlatar belakang ini menjelaskan konsep ya, bukan hanya yang cara cepat, rumus-rumus, pintar matematika dalam sekian detik gitu ya kan. Nah, jangan ya. Biasanya buku-buku seperti itu ya cuma ringkasan-ringkasan saja, nggak bikin kalian tambah pinter ya. Itu cuma ringkasan ya. Kalau kalian sudah paham konsepnya, yaitu sebagai suplemen, nggak apa-apa ya. Nah, akhirnya saya tertarik dengan matematika ya tadi. Loh, ternyata matematika seru. Nah, akhirnya ada momen-momen tertentu saya benar-benar, matematika nih kayaknya seru banget. Sampai pernah suatu saat ya, seingat saya itu waktu pelajaran matematika ya, itu ada satu soal ya, si guru yang terkenal sangar itu ya kan, ngasih soal ya kan. Nah, ini gurunya bilang kalau ada yang bisa maju gitu ya kan. Nah, saya kan terkenal bodoh gitu ya kan matematikanya ya kan. Nah, waktu itu kan saya sudah belajar nih, sudah berusaha belajar sekitar ya berapa minggu lah ya, saya rutinin ya pokoknya setiap hari gitu ya kan. Loh, saya ngerjain kok saya bisa gitu ya kan, yang lainnya nih nggak ada yang mau maju nih gitu ya kan. Saya sampai tunggu kok bisa saya bisa gitu ya kan, apa ini benar apa salah gitu ya kan. Nah, akhirnya ya saya nekat maju ya kan. Saya nekat maju, wah dengan gemeter gitu ya. Tapi kalau saya nggak maju, saya penasaran ya, saya bener apa enggak gitu ya kan. Akhirnya saya nekat maju ya. Woi, waktu saya maju itu teman-teman saya lain yang biasanya teman lempar-lemparan kertas gitu ya kan, kaget semua ya. Ini paling Dodi ya mau izin ke toilet gitu ya kan. Disangkanya mau izin ke toilet ya. Wih, ternyata enggak, saya maju gitu ya kan. Nah, saya maju, saya ngerjain gitu ya kan, sudah selesai. Saya nggak berani duduk gitu, saya gemeter gitu ya kan, gurunya ngeliat gitu ya, terus gurunya bilang ya bener gitu ya. Saya kaget ya, waduh luar biasa ya. Dari situ baru mulai muncul, waduh rasa bangga gitu ya. Ini soal susah katanya ya, katanya gurunya soal susah yang bisa suruh maju gitu ya kan. Ternyata saya bisa ya kan. Nah, dari situ baru mulai lebih muncul apa sih namanya ya, semangat lagi ya. Semangatnya makin menggebu-gebu nih ya. Sudah lupa yang namanya kesel sama si guru yang sama si gurunya ya. Dulunya kan saya belajar karena kesel ya. Waduh kesel nih ya, saya disuruh maju ya, bikin malu gitu ya kan. Nah, udah lupa ya. Akhirnya saya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nilai saya tuh wah lompatnya bagus ya. Dari yang mungkin saya pernah dapat nilai rapot merah ya, dapat nilai merah ya waktu matematika di kelas 2 SMP ya, 1 SMP mungkin 2 lah ya, kelas 2. Kelas 3 SMP tuh saya sudah langsung bagus nilainya tuh. SMA wah udah kayak aneh banget ya, aneh banget. Yang saya pelajari malah cuma matematika ya. Ya ini juga kalian juga ya yang penting adalah belajar terus ya. Jadi SMA itu saya malah yang lain baru belajar misalnya bab 1 ya, saya sudah habis 1 buku ya. Jadi saya ketagihan matematika gitu ya kan. Sampai akhirnya saya ambil kuliah jurusan matematika lagi gitu ya kan ya. Nah, ya dari saat itulah saya berniat ingin sharing ke adik-adik semuanya ya, bahwa belajar matematika itu harus yang benar ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Buat adik-adik yang ngerasa wah saya sudah terlambat, nggak ada kata terlambat kalau kalian punya keteguhan dalam belajar ya. Dan bukan hanya keteguhan, harus belajar yang benar. Nah, belajar yang benar ini yang harus dipelajari nih ya. Karena kalau kalian teguh tapi yang kalian teguhkan adalah cara belajar yang salah, ini wasting time nanti ya. Oke. Ya, itu saja dulu lah ya curhatan kali ini ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya, nanti kita bahas lagi ya. Oke, di video-video yang lainnya. Oke. Dadah, bye-bye.